Hai, selamat datang di channel Sinema Singkat, destinasi terbaik untuk alur cerita film yang pastinya dengan film-film yang menarik dan juga seru untuk ditonton. Seperti film lawas yang satu ini, menceritakan tentang seorang wanita tunawicara yang berniat ingin membalaskan dendam ke pelaku pemerkosaan dirinya. Namun rasa dendam di dalam dirinya semakin meluap-luap ketika melihat para pria-pria yang melakukan tindakan pelecehan ke wanita. Lantas bagaimana cara dia membalaskan dendamnya? Tapi sebelum kita lanjut, Sinema Singkat mau ngajak kalian untuk kembali mengikuti petualangan terakhir dari keluarga Ed dan juga Lorraine Warren. Itu loh pasangan suami istri legendaris yang terkenal sebagai pemburu hantu. Film berjudul The Conjuring Last Rites ini bakal menjadi babak pamungkas dari kisah pasangan ikonik ini. Film ini terinspirasi dari kisah nyata Summer Haunting yang terjadi di Pennsylvania, Amerika Serikat antara tahun 1974 dan 1989. Nah, untuk merefresh kembali ingatan kalian dan merasakan horornya semesta The Conjuring ini, kalian bisa nonton lagi seluruh film dari semesta The Conjuring ini hanya di aplikasi Lock. Bukan hanya film dari semesta The Conjuring loh. Lock juga punya ribuan film dan serial dengan kualitas HD, mulai dari K-drama, short, TV barat, film, anime, hingga film-film trending. Yang menarik, aplikasi ini bisa kalian akses lewat smartphone, TV, atau laptop. Dan yang paling penting, semuanya bisa kalian dapatkan gratis di Google Play Store dan juga App Store. Yuk download Lock sekarang, link ada di pin komentar ya. Langsung saja, inilah dia Mrs. 45. Berlatar di kota New York tahun 1980, kisah akan berfokus ke seorang wanita bernama Tana yang bekerja sebagai seorang penjahit di sebuah butik lah kita katakan. Dia bekerja untuk seorang desainer yang cukup terkenal bernama Tuan Albert. Kebetulan Tana ini tunawicara sejak lahir sehingga dia menggunakan alat tulis sebagai alat ganti komunikasi. Pada masa itu di kota New York, tindakan-tindakan nyeleneh para lelaki hidung belang sering terjadi. Para lelaki ini kalau udah lihat cewek cantik pasti langsung di catcalling. Contohnya ya seperti ini. Singkatnya, Tana dan kedua temannya, Carol dan juga Lorraine berpisah. Sepulang bekerja, Tana mampir dulu ke supermarket untuk membeli persediaan sebulan ke depan tanpa mengetahui kalau seseorang kini telah menerobos masuk ke dalam unit apartemennya. Setelah selesai berbelanja, Tana pun berjalan lagi menuju apartemennya. Namun secara tiba-tiba, seseorang menarik Tana masuk ke dalam gang kecil. Pria bejat bertopeng ini langsung melakukan tindakan tidak terpuji ke Tana. Dia yang memang tidak bisa berbicara sulit untuk berteriak meminta bantuan, sehingga si penjahat bebas menikmati tubuh Tana, ya meskipun durasinya singkat. Tana merasa kotor karena tubuhnya dijamah oleh seorang yang sangat bejat. Langkahnya terhunjung-hunjung, tubuhnya lemas. Dia masih belum bisa memproses apa yang baru saja dia alami. Tapi nasib sial masih mengikuti Tana. Begitu sampai di apartemennya, si perampok langsung melompat, menutup mulut Tana sambil mengancam supaya jangan berteriak. Ya, ironinya, kembali lagi untuk kedua kalinya, Tana diperkosa di hari itu. Pelan-pelan, Tana ingin meraih buah tiruan, apel yang terbuat dari kaca. Lalu, ketika ada kesempatan dia layangkan apel tiruan itu tepat di kepala si penjahat. Belum puas di saat si penjahat tengil ini terbaring, kembali lagi, Tana menghujamkan ujung setrikaan ke kepala penjahat itu. Can't talk? I'll be modest. Seketika darah pun mengalir dari kepala pria itu. Kerasnya ujung setrikaan langsung menghilangkan nyawa pria bejat itu. Tapi Tana bingung bagaimana dia membuang tubuh pria ini keluar dari apartemennya. Panik dengan situasi yang baru saja dia alami ini, Tana menarik tubuh itu. Dia sembunyikanlah tubuh itu di dalam bathtub miliknya. Tana semakin dibuat panik dengan gonggongan anjing milik Nyonya Nesen, tetangga apartemennya. Alat yang dia gunakan untuk menghilangkan nyawa pria ini pun dia sembunyikan. Mungkinkah anjing itu tahu dengan kejahatan yang baru saja dilakukan oleh Tana? Keesokan harinya, Tana masuk kerja seperti biasanya. Tapi raut wajahnya masih penuh dengan trauma.
Pandangannya kosong dan teralihkan ke kantong plastik hitam yang membuatnya terpikirkan sesuatu untuk tubuh yang sudah tidak bernyawa di dalam apartemennya. Sampai di mana orang-orang di kantor mulai memperhatikan kalau Tanah hari ini berbeda. Wajahnya pucat dan dia sering terlihat ngelamun hari ini. Pertanyaan-pertanyaan mereka apakah Tanah baik-baik saja semakin membuat dirinya tertekan. Singkat cerita, sepulang dari kerja, dia pun mulai melancarkan aksinya untuk mengeluarkan tubuh pria yang tidak bernyawa ini keluar dari apartemennya. Dia meletakkan koran di bawah bathtub. Kemudian, ya inilah yang kalian tunggu-tunggu wahai penggemar konten psikopat. Tanah dengan ekspresi dingin memotong tangan pria itu. Bukan hanya tangan, tapi seluruh tubuh pria itu dia potong. Dia masukkanlah tubuh itu ke dalam kantong plastik. Kemudian potongan-potongan itu dia masukkan ke dalam kulkas supaya baunya tidak kemana-mana. Namun meskipun demikian, rasa trauma karena tubuhnya sempat dijamah oleh dua pria brengsek dalam satu hari yang sama masih membekas di dalam diri Tanah. Seketika tubuhnya lemas ketika mengingat kejadian hari itu. Keesokan harinya, Tanah berniat ingin membuang bagian-bagian tubuh ini secara terpisah. Tapi secara kebetulan, tetangganya yaitu Nyonya Neson dan anjingnya malah muncul di depan pintu apartemennya. Seketika Tanah terkejut dengan kemunculan mereka. Enggak anjingnya, enggak pemiliknya, sangatlah kepo dengan apa isi dalam tas yang dipegang oleh Tanah. Ini semakin membuat dia panik lalu bergegas pergi meninggalkan mereka. Dia masih mencari di mana tempat yang paling cocok untuk membuat potongan-potongan tubuh ini. Di saat dia berjalan di trotoar kota New York, dia melihat ada satu tempat sampah yang kosong. Sepertinya tempat yang cocok untuk menghilangkan barang bukti. Lagi-lagi di saat dia bekerja, Tanah masih sering bengong memikirkan di mana lagi ya tempat dia harus membuang potongan-potongan tubuh itu. Pandangannya kosong, pikirannya pun mengawang-awang. Akibatnya baju yang dia setrika pun gosong. Tanah dibuat terkejut ketika Albert, bosnya, menyentuh pundaknya dari belakang. Respon tubuhnya langsung menolak ketika ada pria yang mendekat. Setelahnya, sepulang dari kerja kembali lagi, Tanah berniat ingin menyebarkan potongan-potongan tubuh ini di berbagai tempat di kota New York. Ya, sama seperti sebelumnya, di kota ini masih banyak pria-pria hidung belang yang berniat ingin melecehkan para wanita. Contohnya pria yang satu ini. Dengan tampilan necisnya dari kejauhan dia melihat Tanah dan pastinya langsung tertarik dengannya. Pelan-pelan dia pun mengikuti Tanah, mencoba ingin merayu Tanah. Sampai di sebuah gang, Tanah membuang tas berisikan potongan tubuh itu. Nah, si pria tadi yang melihat Tanah membuang tas ini mencoba mengembalikan tas tersebut. Mencoba mengejar Tanah yang tentu saja membuat Tanah panik. Apalagi si pria ini memegang tas yang tadi dia buang. Dia mengira kalau pria ini mengetahui isi dalam tas itu adalah potongan tubuh manusia. Sampai di mana Tanah terjebak di sebuah gang buntu, tidak ada jalan lain. Panik dengan pria asing yang semakin mendekat ke dia, Tanah langsung mengeluarkan pistol dari balik bajunya, menembak pria itu tepat di kepalanya. Ya, pistol ini milik pria yang dihabisi Tanah sewaktu di apartemen. Ini merupakan pria kedua yang dihilangkan nyawanya oleh Tanah. Tentu respon tubuh Tanah syok dengan peristiwa barusan. Di saat Tanah masih syok dan mencoba memproses kejadian yang tadi, tetangganya Nyonya Neson kembali lagi ngekepoin Tanah. Ada apa dengan dirinya? Kenapa akhir-akhir ini dia bertingkah aneh? Kalaupun dia sedang sakit, baiknya dia ke dokter untuk memeriksakan tubuhnya. Udah gitu anjingnya juga ikut kepo, main masuk aja ke dalam unit apartemen Tanah. Anjing itu menggonggong tepat di depan pintu kulkas milik Tanah. Hampir saja Tanah ketahuan menyembunyikan tubuh di apartemen ini. What's wrong with you? I heard you run up the stairs like a phantom. There's something wrong with you. I'm going to call a doctor. Bill, what are you doing in there? Come on out. I'm going to call the doctor. Sepanjang malam, Tanah tidak bisa tidur. Dia kepikiran dengan apa yang tadi siang dia lakukan. Dan juga saat dimana dia hampir ketahuan oleh Nyonya Neson. Keesokan harinya, kota New York gempar dengan berita penemuan potongan tubuh manusia yang ditemukan oleh seorang tunawisma.
Sementara itu, si pelaku yaitu Tana di hari ini kena surat peringatan yang datangnya dari bos Albert. Karena apa? Ya, karena akhir-akhir ini Tana tidak mencapai target. Albert menyadari kalau ada yang aneh dengan Tana. Dia mencoba menguatkan Tana supaya bekerja lebih keras lagi. Ayolah, semua orang di sini sayang dengannya. Tunjukkan lebih besar minat dalam pekerjaannya. Itulah yang dikatakan oleh bos Albert. Bos Albert juga mengundang Tana ke sebuah pesta kostum Halloween. Tujuannya ya supaya dia bisa merilekskan tubuh dan pikirannya dari apapun masalahnya. Di saat mereka break jam makan siang, pandangan Tana terfokus kepada dua pasangan yang tidak tahu tempat malah bercumbu dengan liarnya, seolah dunia milik mereka berdua, tanpa memperdulikan orang-orang yang di tempat ini. Hey lady, we're trying to eat over here. They look like a couple of monkeys going at it. Is this a zoo? Selesai melumat habis bibir wanita itu, si pria berambut keriting cabul ini tertarik dengan sekumpulan wanita yang dia lihat. Kemudian dengan pedenya, dia menghampiri mereka mencoba merayu berharap ada salah satu dari wanita-wanita cantik ini yang nyantol. Get bent! Fuck off! Akan tetapi, si pria ini tidak menyerah begitu saja. Ketika Tana berjalan sendiri, dia langsung menghampiri Tana, mencoba kembali merayu dengan mengajaknya menjadi model fotografinya. Tana yang memang dari awal sudah benci dengan para lelaki pun mengiyakan tawaran tersebut. Tampaknya dia punya rencana untuk pria cabul ini. Di saat mereka sampai di studio foto pria ini, Tana tanpa basa-basi langsung mengeluarkan pistolnya lalu melepaskan beberapa tembakan ke tubuh pria itu. What do you say? My studio's right around the corner. No, you are much too beautiful to be a model. Dia belum puas dalam menghilangkan nyawa para pria bejat. Kini dia mengubah penampilannya menjadi lebih eksotis dan juga sensual. Ya, tetap dengan senjata pistol kaliber 45 di dalam tasnya. Malam adalah waktunya Tana keluar mencari mangsanya. Bahkan penampilan baru Tana ini membuat si kepo Nyonya Nesen pangling. Lalu masih sama seperti sebelumnya, Tana pun meletakkan potongan-potongan tubuh itu di tempat lain. Sampai di suatu malam, Tana melihat kalau ada seorang wanita yang dipukuli karena berhutang ke seorang pria. Dari balik tembok, dia langsung menembak pria itu tepat di dadanya. Setelah itu, dia melanjutkan aksinya ke pusat kota di mana ada sekelompok pria yang langsung mendekati dirinya dan memutari dia. Para lelaki hidung belang ini bersiap menyerang Tana dan pastinya berniat ingin melakukan tindakan-tindakan tidak terpuji ke dirinya. Akan tetapi, Tana sama sekali tidak menunjukkan rasa takut di wajahnya meskipun para pria ini punya senjata di tangan mereka. Dan bang, 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 keempat pria ini seketika tidak berkutik ketika timah panas bersarang di tubuh mereka. Di malam itu, hujan deras turun membasahi kota New York. Melihat ada wanita cantik kehujanan di pinggir jalan, seorang syekh asal Dubai meminta supaya supirnya berhenti dan memberi tanah tumpangan. Ya, dengan harapan kalau dia bisa membungkus bunga di tepi jalan ini. Dengan uangnya yang tidak berseri ini, si syekh kaya dari Arab pun mulai melakukan transaksi. Ketika mobil berhenti di lampu merah, Tana pelan-pelan mengeluarkan pistol dari tasnya. Di saat ada kesempatan, dia langsung menembakkan ici bosnya si syekh dan juga kepala si supir. Malam ini, dia akhiri dengan membantai syekh dan juga supirnya. Lalu di pagi harinya, seluruh media kota New York mulai dari surat kabar sampai dengan radio memberitakan kalau tadi malam telah terjadi pembantaian di kota ini. Pelaku menggunakan pistol dengan kaliber 45. Suasana pagi ini dihebohkan dengan berita tersebut dan juga anjing Nyonya Nesen yang menggonggong terus-menerus. Nah, Tana pun berniat mengerjai anjing tersebut. Jadi potongan tubuh manusia yang masih ada di apartemennya dia giling. Terus dia kasihlah itu daging giling manusia ke anjing Nyonya Nesen tanpa rasa bersalah. Di siang harinya, Tana kembali lagi membawa 2 kantong berisikan potongan tubuh. Dan si kepo Nyonya Nesen juga melihat kemana si Tana ini pergi, kenapa selalu membawa banyak kantong di tangannya. Di tengah jalan, Tana melihat ada bagasi mobil yang terbuka.
Cocok untuk nyembunyiin satu kantong. Tinggal satu kantong lagi yang harus dia buang. Sesampainya di kantor, bos menegur Tana karena hari Jumat yang lalu ketika dia membantai si fotografer, dia tidak kembali lagi ke kantor. Hal ini membuat bos Albert kecewa dengan Tana. Karena bisa dibilang Tana ini adalah salah satu pekerja yang ulet dan juga rajin. Keterbatasan Tana dalam berbicara membuat mereka semua khawatir, termasuk bos Albert. Mereka takut terjadi sesuatu terhadap Tana. Bos Albert hari itu juga bertanya mengenai undangan pesta Halloween yang tempo hari dikatakan oleh bos. Apakah dia mau ikut pesta itu? Mendengar itu seketika wajah Tana pun berubah. Dia berniat ingin pergi ke pesta kostum itu. Wajahnya mengisyaratkan kalau dia ingin pergi dengan bos Albert. Mungkinkah dia sudah menemukan target selanjutnya? Malam hari pun tiba, saat dimana Tana berubah menjadi pribadi yang lain. Malam ini dia kembali mencari target siapa pria yang akan dia habisi. Dari kejauhan dia memperhatikan ada pasangan muda-mudi yang sedang memadu kasih. Tertarik dengan pria itu, Tana pun mulai mengikuti dia dari belakang. Sampailah di mana ada kesempatan si pria Asia ini akan menjadi target penghilangan nyawa. Akan tetapi Dewi Fortuna masih berpihak padanya. Tana tidak sempat melepaskan tembakan ke pria Asia itu. Kesal karena tidak berhasil menghilangkan nyawa seorang pria, Tana kini mencari korbannya di sebuah bar. Di tempat itu dia bertemu dengan seorang pria bernama Jonathan. Pria yang terlihat mabuk ini mulai meracau menceritakan tentang hubungan rumah tangganya. Tanpa sadar dia menceritakan ke Tana kalau dia ini adalah pria yang kasar ke istrinya. Inilah korban yang cocok bagi Tana. Singkat cerita mereka pun keluar dari bar dan duduk di kursi yang menghadap ke laut. Di tempat itu si pria yang baru dikenal Tana ini masih menceritakan mengenai kecurigaannya kalau ada kemungkinan istrinya menyelingkuhi dirinya. Ya wajar sih orang dia kasar. Di saat mereka berduaan dan tidak ada siapa-siapa di sana, Tana pelan-pelan mengeluarkan pistol kaliber 45 miliknya. Tapi sialnya begitu pelatuk pistol ditarik, senjata tersebut tidak menembakkan peluru. Sehingga dengan cepat pria bernama Jonathan menarik pistol itu dan menodongkannya ke Tana. Dia melihat pistol ini dan sepertinya mulai mengetahui siapa wanita yang lagi bersamanya ini. Pistol berkaliber 45 sesuai dengan keterangan yang dikatakan oleh pihak kepolisian kalau pelaku pembunuhan berantai menggunakan pistol berkaliber 45. Entah apa yang dipikiran pria ini, dia mengejek Tana dengan cara menodongkan pistol ini ke kepalanya sendiri. Seolah dia tahu kalau pistol ini sudah kosong sepenuhnya. Lalu dia tariklah pelatuk pistol itu dan yang terjadi adalah seketika pria itu menghabisi nyawanya sendiri secara tidak sengaja. Ketika pagi tiba, Tana kembali ke apartemennya masih sama seperti sebelumnya. Anjing tetangganya yang rese ini menggonggong sangat keras. Tana yakin kalau gonggongan anjing ini akibat potongan tubuh yang dia simpan. Merasa terganggu, dia lantas mengambil sisa potongan bagian kepala itu lalu dia sembunyikan di dalam lemari penyimpanan. Kemudian dia ambil lagi potongan lainnya untuk dia buang. Sekaligus berangkat ke butik untuk bekerja. Hanya saja kali ini dia keluar apartemen dari tangga darurat demi menghindari Nyonya Neson. Sesaat setelah Tana keluar, induk semang apartemen ini Nyonya Neson menyusup masuk ke dalam unit apartemen Tana. Dia penasaran sebenarnya apa yang disembunyikan Tana di dalam apartemennya. Seluruh ruangan dicek satu persatu sampai di mana dia penasaran dengan satu lemari yang terkunci. Dia keluar mencoba mencari kunci cadangan di dalam kamarnya. Sialnya, sebelum dia pergi ke apartemennya, anjing peliharaannya tidak sengaja menjatuhkan vas bunga Tana. Sementara itu di tempat kerja, Bos Albert berkata kalau dia mengizinkan para stafnya ini untuk pulang lebih awal demi menyiapkan kostum terbaik mereka untuk pesta kostum Halloween. Begitu Tana sampai di unit apartemennya, dia menyadari kalau ada orang usil yang masuk ke apartemennya dari vas bunga yang terjatuh. Wajahnya sangat kesal, ini pasti ulah Nyonya Neson dan anjing sialannya itu. Sehingga untuk meluapkan rasa kesalnya itu, Tana menuliskan pesan kalau dia ingin membawa anjing peliharaan Nyonya Neson ini jalan-jalan. Tanpa ada rasa curiga, Nyonya Neson mengizinkan Tana membawa pil anjing peliharaannya. Padahal sebenarnya niatnya ingin menghilangkan nyawa anjing malang ini.
Setelah puas, Tana menuliskan pesan kalau Phil, anjing peliharaan Nyonya Nelson, kabur bersama anjing lain. Kita bisa lihat kalau saat ini Tana sudah memakai kostum biarawati untuk pesta Halloween dan juga menyiapkan peluru untuk membantai-bantai para pria hidung belang di pesta Halloween nanti. Sampailah Tana di pesta Halloween yang penuh dengan orang-orang berkostum aneh dan juga yang pastinya dipenuhi dengan para lelaki hidung belang yang lagi mencari mangsa. Mana wanita yang bisa mereka bawa pulang malam ini? Sementara itu, Nyonya Nelson memanfaatkan kesempatan ketika Tana keluar pergi pesta. Dia kembali menyeludup masuk ke dalam apartemen Tana mencari barang bukti kalau Tana pasti menyembunyikan sesuatu. Sampai dia dikejutkan oleh kemunculan seorang pria yang memakai kostum monyet yang dia kira adalah Tana. Dia berhasil mengambil buntalan bungkusan yang disembunyikan oleh Tana di balik lemari yang terkunci. Begitu terkejutnya Nyonya Nelson dengan apa yang dia lihat di dalam kantong plastik ini. Setelah menemukan ada potongan tubuh di apartemen Tana, Nyonya Nelson langsung menelepon pihak kepolisian lalu memberikan informasi dan barang bukti ini. Kembali ke pesta Halloween, Bos Albert memanfaatkan kesempatan. Saat dimana orang menikmati pesta, dia menarik Tana ke lantai 2. Dia langsung mencumbui tubuh Tana. Lalu ketika dia menyibakkan rok pakaian Tana, Albert melihat ada pistol disarungkan di paha Tana. Seketika kuatnya suara musik di pesta ini kalah dengan kuatnya suara tembakan yang dilepaskan Tana dari pistolnya. Kepanikan pun terjadi di pesta ini. Para lelaki berlari naik ke lantai 2 untuk melihat keadaan Tana. Mereka mengira kalau Tana menjadi korban. Padahal sebenarnya Tana adalah pelaku pembunuhan. Dari atas, Tana berdiri layaknya biarawati yang siap menebus dosa para pembuat maksiat ini. Satu persatu pria di tempat ini dia tembak. Tidak ada yang bisa menghentikan Tana. Para lelaki hanya bisa pasrah menunggu waktu menjadi target penembakan Tana. Dia memang berniat ingin melindungi para wanita di tempat ini, sampai dia tidak awas terhadap salah satu temannya yang ternyata dari belakang menusuk dirinya menggunakan pisau. Namun meskipun demikian, Tana tidak melepaskan tembakannya ke wanita tersebut yang dia anggap sebagai saudarinya sendiri. Bahkan dia lindungi dari para lelaki hidung belang di kota New York. Tana kehilangan nyawanya di malam itu. Nah, itu dia tadi satu film tentang pembalasan dendam seorang wanita yang diperlakukan tidak senonoh oleh para pria-pria bejat. Bagaimana menurut kalian konten kali ini? Apakah tindakan Tana ini bisa diaplikasikan di sebuah negara yang masih sering sekali banyak pria-pria melakukan tindakan pelecehan ke para wanita? Sampai ketemu di film menarik lainnya.